Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'd, alhamdulillah para bunda yang rahmati Allah, jamaah majelis taklim Rawdatul Ilm, taman surga, taman yang Allah tetapkan kebaikan bagi kita, ilmu yang bermanfaat lagi berkah. Bersebab ini adalah taman surga, maka kalau ada yang ngantuk ya wajar, oh taman. Silip. Salawat salam semoga senantiasa beritikad biqalbi wa qawlu bil lisan wa afalu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita senantiasa berharap dan berhajat menjadi umat yang diakui oleh beliau, dan tentu ujungnya kita berharap mendapat bagian syafaatul ummah dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para bunda yang dirahmati Allah, di hari yang penuh berkah, di waktu yang juga penuh berkah, dan di bulan yang penuh berkah serta majelis yang penuh berkah. Jadi ini berarti berlapis-lapis berkah. Berkah yang pertama, bersebab ini adalah majelis yang dicintai Allah dan Rasulnya, majelis yang mendatanginya akan menjadikan panjenengan dan saya sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Jadi kalimat Kanjeng Nabi, man salaka, barang siapa yang berjalan yaltamisu fi ilman, dalam rangka mendapatkan ilmu dari Allah, maka sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan panjenengan dan saya mendapatkan surganya. Ini janji Allah bagi para penuntut ilmu. Tentu yang pertama ikhlas niatnya, yang kedua benar caranya, yang ketiga ujung dari ilmu itu adalah amal. Ini yang terpenting agar supaya majelis yang kita datangi menjadi majelis yang mendekatkan kita dengan surga Allah. Yang kedua, bahkan majelis ilmu itu disebut oleh Rasulullah SAW dengan kalimat man kharaja fi talabil ilm, barang siapa yang keluar dari rumah fi talabil ilm, dalam rangka menuntut ilmu, bahwa maka dirinya dia fi sabilillah, dari mulai awal berangkat sampai kepulangan, hatta yarji, sampai pulang itu dihitung di jalan Allah. Panjenengan tidak sedang berperang, bertempur, membela negara, membela agama, tetapi menuntut ilmu itu dari mulai kharaja keluar, hatta yarji sampai pulang, semuanya dihitung fi sabilillah. Makanya siapapun yang menuntut ilmu, kok kemudian ada informasi sahabat kerabat kita pas menuntut ilmu Allah mengambil ruhnya, maka dia dalam keadaan menuju Allah syahid. Ini tentu hal yang luar biasa bagi para penuntut ilmu, meskipun kita tidak berdoa begitu. Tetapi kalau kemudian pas menuntut ilmu tiba-tiba malaikat Israfil mencabut ruh saya atas izin Allah, atau saya mau bilang panjenengan kok tidak enak ya saya saja, maka sungguh itu berarti pulang kepada Allah dalam keadaan apa? Syahid. Ya, karena kita di atas jalan Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyampaikan, fawallahi, demi Allah, di anna yuhdadika rajul wahidan khair laka min khumurin ni'mah. Demi Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan petunjuk kepada seorang hamba melalui ilmu yang dia tuntut, itu jauh lebih baik dibanding orang yang bersedekah dengan unta merah. Sedekah itu
nilainya bergantung pada apa yang kita lepaskan dan apa yang diterima oleh orang. Rasulullah SAW menyebutkan lebih baik dibanding khamrun naik atau unta merah. Unta merah itu unta paling mahal di antara sekian banyak unta yang ada di kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Ini keutamaan majelis ilmu atau mendatangi majelis ilmu. Sehingga yang pertama panjenengan kula sami lapis berkah yang pertama kita berada di majelis yang Rasul menyebut taman surga. Satu. Yang kedua, lapis keberkahan kedua, karena kita di majelis ilmu ini tepat di hari yang penuh berkah. Disebut oleh Rasulullah dengan Sayyidul Ayyam. Sama dengan begini, semua hari itu baik dalam tinjauan syariat. Tidak ada satu hari pun yang tidak baik. Setiap tanggal itu baik, tetapi ada hari yang lebih baik, bahkan ada hari yang paling baik. Hari yang paling baik di antara sab'atul ayyam, ya, di antara 7 hari dalam satu pekan, satu minggu adalah hari Jumat. Makanya disebut Sayyidul Ayyam. Sayyid itu tuan, Sayyid itu leadernya para hari, tuannya para hari yang Jumat. Berarti panjenengan berada di kebun terbaik, yakni kebun surga, di hari terbaik, yakni hari Jumat. Dan yang ketiga di bulan yang sangat baik. Hari ini 9 Rajab, 9 Januari. Kebetulan Rajab dan Januari tahun ini sama. Jadi mudah mengingat. 1 Januari hari Rabu kapan hari itu sama dengan 1 Rajab. Berarti kalau sekarang 9 Januari berarti sekarang 10. Oh, saya nggak lihat ya. 10 Rajab. 10 Rajab 1446 Hijriah, Masya Allah. Ini berarti keberkahan panjenengan hari ini berlipat-lipat. Satu, majelisnya kebun surga. Yang kedua, harinya hari Jumat. Yang ketiga, bulannya bulan Rajab. Rajab itu disebut oleh Allah dalam Quran, Kanjeng Nabi dalam hadis dengan Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu berarti bulan-bulan mulia. Semua bulan baik. Panjenengan mau lahir bulan apapun baik, gak ada bulan yang tidak baik. Tapi bintang saya itu Leo loh, bagus. Saya itu Gemini, bagus. Karena kita tidak ada kaitan dengan bintang dan apa yang disampaikan atau dikabarkan dalam ramalan bintang. Setiap bulan itu baik pun, setiap tanggal dan hari itu baik. Dan di antara bulan-bulan yang baik ada yang lebih baik dan ada yang paling baik. Yang lebih baik ada 4, disebut oleh Allah dan Rasulnya Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Diulang Bu. Itu disebut Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Berarti kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan-bulan tersebut pahalanya akan dilipat gandakan lebih dibanding bulan yang lain. Maka panjenengan ketika ngaji hari ini, bulan ini, dan waktu ini itu lebih baik dibanding 1 bulan yang lalu. Ketika bulannya masih Jumadil Akhir, ketika bulannya masih Jumadil Awal, ketika bulannya masih Rabiul Akhir, Rabiul Awal, semuanya kalah nilainya dibanding dengan Rajab, bersebab yang memberikan informasi bahwa itu bulan baik adalah yang punya bulan, yang menciptakan bulan. Jadi yang paling layak untuk memberikan informasi bulan itu baik atau tidak siapa? Allah yang punya bulan, yang menciptakan bulan, bukan jenengan dan saya, bukan. Kalau kemudian panjenengan menikahkan anak, kemudian ditanya hari yang paling baik, ya hari di mana keluarga bisa kumpul gitu aja. Hari di mana semua bisa datang, logam bisa datang, itu hari terbaik. Dan kita bermohon kepada Allah atas hari yang baik itu. Bulan yang baik jenengan bisa pilih Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kemudian apa tadi Bu? Muharram. Cuman jarang orang menikahkan anaknya bulan Muharram. Jalan orang menghitamkan anaknya di bulan haram, padahal bulan Muharram itu bulan yang mulia, pahalanya berlipat-lipat. Lah puncak dari seluruh bulan atau bulan yang paling baik namanya Ramadan. Itu disebut Sayyidus Suhur.
Kalau hari Jumat tadi disebut apa pun? Sayyidul Ayyam, tuannya para hari. Kalau Ramadan disebut Sayyidul Suhur, tuannya para bulan. Jadi tuannya bulan-bulan itu atau para bulan itu adalah Ramadan, bersebab nilainya tidak bisa disebandingkan dengan bulan apapun. Tidak bisa dibandingkan dengan bulan Rajab, Muharram, Zulqa'dah maupun Dzulhijjah, karena saking indahnya, saking baiknya. Saking dahsyatnya Ramadan, hatta bahkan orang yang berumroh di bulan Ramadan, mungkin panjenengan kula sami dipun gampilaken Gusti Allah. Ketika umroh di bulan Ramadan itu seperti kata Rasulullah SAW, kahaji ma'i, seperti berhaji dengan saya. Artinya apa? Lebih dari sekedar haji. Orang yang berumroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku, kata Rasulullah SAW, sehingga pahalanya Masya Allah luar biasa. Makanya umroh di bulan Ramadan biasanya mahal, karena memang istimewanya. Ya, semoga kita dimudahkan Allah. Bahkan Raudhatul Ilm berangkat bersama. Amin. Insya Allah dimudahkan Allah. Doa di hari Jumat dan di waktu yang mulia, bulan yang mulia. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, hari ini temanya pun apa? Loh, itu tadi apa? Bukan materi, bukan. Ini muka gimana ini? Masih bukan. Apa bu? Meneladani akhlak Rasulullah. Hari ini tema kita, sub tema kita, temanya meneladani akhlak Rasul. Sub tema kita, ternyata akhlak itu pun bisa menjadi kunci surga kita. Maka akhlakku kunci surga. Akhlakmu kunci surga, akhlaknya kunci surganya, dan seterusnya. Baik, kenapa kok kemudian subtema itu menjadi penting kagem panjenengan kula sami? Sebab banyak orang yang merasa kalau sholat itu ibadah, puasa itu ibadah, sedekah itu ibadah, tapi tersenyum pada anak, pada suami, pada istri, pada tetangga itu dia tidak merasa ibadah. Ini salah. Cara pandang yang tidak tepat, atau bahkan salah, memang bukan hanya tidak tepat. Bersebab apa? Bersebab pun ibadah itu adalah apa saja yang Allah dan Rasulnya mensyariatkan kagem kula panjenengan sami, baik itu dilakukan maupun perintah untuk meninggalkan. Itu namanya ibadah. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan larang bagi panjenengan dan saya, berarti mematuhi yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang, dua-duanya bernilai ibadah. Jenengan bermuka ceria kepada sahabat, teman, kerabat, anak, pasangan, itu perintah atau betul? Perintah. Hatta bahkan Rasulullah SAW menyampaikan tabassumuka, basam itu senyum. Dulu ada pelawak di tahun 70-80 namanya Basman. Basman itu berarti basam man, gitu ya. Orang yang selalu membuat tersenyum orang lain. Jadi Rasulullah menyampaikan tabassamuka liwasilati laka sodaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu bernilai. Maka biasanya atau pernah di tempat ini saya minta panjenengan untuk noleh kiri, noleh kanan sebentar. Nyampe mana? Nyampe toleh kiri, toleh kanan. Bun, ternyata wajah ceria, wajah cerah, senyuman di bibir itu dicatat di sisi Allah sebagai ibadah, sebagai amal soleh, sebagai pemberat timbangan kebaikan kelak panjenengan di yaumul mizan, di hari timbangan ditegakkan. Ayo tuh, kita menanam kebaikan dengan cara yang paling mudah. Saya minta pada hitungan ketiga, oleh kiri tersenyum, kanan tersenyum. Wah, itu sedekah, sedekah. Berikan senyuman terbaik, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, ya bu. Masya Allah. Ada yang pas noleh temannya bu, noleh temannya, ternyata dia kepala belakang, karena temannya sudah noleh teman yang lain. Tapi
paling tidak kita sudah meniatkan itu bagian dari cara kita beribadah kepada Allah, yakni apa? Melaksanakan perintah atau menjauhi larangan. Maka bukan hanya baca Quran yang bernilai ibadah, bukan hanya sholat, bukan hanya sedekah, bukan hanya puasa, bukan hanya umroh dan haji, hatta bahkan panjenengan menepuk-nepuk pundak anak sambil berkata ramah, mendoakan atau memotivasi, itu ibadah. Berwajah cerah ketika anak pulang atau suami pulang, itu ibadah. Maka jangan sepelekan apapun yang selama ini dianggap oleh manusia bukan ibadah, itu semua bagian ibadah. Saya tadi datang sini, kemudian melihat sandal panjenengan. Saya nggak baca mereknya, nggak lihat sandal panjenengan tertata rapi. Saya nggak tahu siapa yang menata. Tertata rapi, enak dilihat dan mudah dipakai ketika pulang. Maka siapapun yang menata persandalnya, dia dapat catatan amal yang luar biasa dari Allah, bersebab dia menata tanpa panjenengan tahu. Ada yang tahu tadi? Kalau ada nggak usah bilang. Jadi ditata demikian rapinya, masya Allah. Bahkan ditata urut nomor sepatunya tadi. Enggak ya, ditata rapi. Kalau nomor sepatu agak sulit ya. Baik. Maka berkaitan dengan akhlak Rasulullah SAW ini pun, yang tadi temanya apa? Subtemanya akhlakku kunci surga. Rasulullah SAW itu pun diutus oleh Allah ke muka bumi, ya, membersamai manusia dengan kalimat innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguh tidaklah aku diutus, kata Rasul, membersamai panjenengan saya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ila yaumil qiyamah, ya ummatan ila yaumil qiyamah, diutus kepada seluruh manusia sampai hari akhir, tidak lain tidak bukan tak dalam rangka menjadikan panjenengan pintar, enggak, tak kemudian menjadikan panjenengan kaya, enggak, tak kemudian menjadikan kita orang yang populer, gemboten. Tujuan Rasul dihadirkan oleh Allah kalau nama pun liutami makarimal akhlak, itu berarti memperbaiki akhlak, bukan memperbaiki IQ, betul. Bukan memperbaiki taraf ekonomi, betul. Bukan menjadikan kita orang yang kedudukan sosialnya tinggi, betul. Tapi dalam rangka memperbaiki akhlak. Bersebab ada nggak pun orang yang IQ-nya tinggi nggak punya adab? Ada, oh banyak tuh ya banyak. Saya pikir manusia banyak. Jadi ada yang IQ-nya tinggi, mungkin di atas 117, bahkan jenius 150, tapi kemudian kehilangan adab ketika bertemu orang lain. Dengan orang tua tidak santun, dengan guru tidak hormat dan seterusnya. Bisa jadi. Bisa jadi pula orang yang dititipin oleh Allah kekayaan, kekuasaan, popularitas, pangkat jabatan, status sosial tinggi, tapi tidak punya akhlak, wallahi. Artinya ini memang bukan bidikan Rasul ketika diutus, bukan visi dan misi beliau diutus, bukan dalam rangka menjadikan panjenengan dan saya pangkat jabatan lebih tinggi, IQ meningkat, tidak, tapi memperbaiki akhlak. Maka akhlak ini posisinya menjadi sangat penting dalam kehidupan panjenengan dan saya. Bersebab apa? Kehidupan manusia akan sampai pada tataran harmoni jika satu dengan yang lain memahami bagaimana mereka harus berakhlak dengan orang lain. Ketika kemudian saya duduk seperti ini, jujur saya sejatinya agak sungkan karena kemudian berposisi lebih tinggi kursinya, bukan orangnya, lebih tinggi kursinya dibanding panjenengan. Tetapi bersebab ini merupakan bagian dari cara memudahkan untuk mentransfer ilmu, maka ini ditempuh sebagai bentuk apa bu? Bentuk amal yang ihsan dari bundur, dari panitia Rodotul Ilmi. Karena kalau kemudian saya duduk di bawah, saya khawatir yang di belakang agak dangak-dangak untuk kemudian bisa melihat atau mendengarkan saya menyampaikan. Jadi para bunda yang rahmati Allah, itu yang pertama, Rasul diutus dalam rangka apa? Memperbaiki. Itu berarti visi dan misi utamanya. Visi dan misi utamanya. Dengan apa? Dengan tauhid.
Menjadikan akhlak baik itu pondasinya harus apa? Tauhid. Pondasinya harus tauhid. Tauhid itu berarti pondasinya berakhlak, tersenyum, amanah, bersikap amanah, terpercaya, benar dan seterusnya karena Allah. Itu berarti akhlak yang tegak di atas tauhid. Karena ada akhlak yang tegak tak di atas tauhid. Ada ilmu belajar tentang tata cara beretika ketika bertemu dengan orang lain pun. Bahkan kemudian diformalkan menjadi sekolah. Ya. Tentu kita tidak mengkritisi bahwa itu buruk atau baik, betul. Itu bergantung kita, bergantung niat kita dan seterusnya. Katakan misalnya di Surabaya itu ada John Robert Paul, ya Bu. Sebuah sekolah yang didirikan dalam rangka untuk mengajari para mahasiswa yang masuk ke sana bagaimana cara bersikap ketika bertemu dengan orang lain, disesuaikan dengan tempat, kultur maupun kebiasaan. Contoh begini, kalau kita ketemu dengan klien, ketemu dengan kolega yang mereka berasal dari misalnya negara Eropa, itu kalau makan malam atau apa kan ada aturan-aturan tertentu dalam tanda petik. Misalnya piring, kemudian garpu sendok harus ditaruh di mana begitu, nah, itu di sana diajarkan. Kemudian lapnya Bu ya, serbetnya atau apalah namanya itu harus ditaruh di mana dan seterusnya. Itu sampai diajarkan begitu. Kalau ketemu dengan atasan harus berdiri dengan cara begini, ngomong dengan cara begini dan seterusnya. Bagi saya sih pribadi, hal seperti itu tidak menjadi penting manakala kita bisa menempatkan diri kita dimanapun, di posisi apapun dan berhadapan dengan siapapun. Tidak harus kemudian sendok harus di kanan, kemudian garpu di kiri, ada pisau, kan kita nggak harus begitu. Tapi paling tidak syariat mengajarkan pada kula panjenengan sami untuk melihat kultur masyarakat yang kita berinteraksi dengan mereka. Kalau saya berada di Kalimantan, katakan mana ya, Kalimantan Selatan, di Banjar misalnya, Banjarmasin, di Kandangan itu kan ada kupat enak. Ternyata makan ketupat itu, kalau saya dari panjenengan kan dengan sendok di Jawa. Tapi ketika kemudian di sana masuk bahkan sekelas resto, ketika kemudian makan kupat Kandangan itu tidak dengan sendok, di gulung dengan ikannya itu kan, dengan semacam kari tapi ikan sungai itu kan dibuluk. Pada awalnya saya kaget, tapi karena memang kulturnya begitu, itu berarti baik, itu berarti hal yang lumrah dan biasa. Kalau kita kan merasa nggak nyaman begitu ya, tapi kemudian saya ngikut dengan nyaman saja karena itu hal yang baik di sana. Artinya apa Bun? Kadang-kadang kemakrufan, al-makruf itu tersesuaikan dengan budaya di masing-masing tempat, masing-masing negara, ya, masing-masing wilayah. Bagi kita yang di Jawa mungkin makan kupat dengan begitu agak aneh. Bahkan kalau jenengan disuguhi ketupat ya Bu ya, katakan di sini jenengan disuguhi bundur ketupat, jenengan makan langsung mulu, orang kaget nggak? Kaget, langsung orang jenengan ini jadi wong pintar, karena dia nyaman. Dia berkaitan dengan al-ma'ruf, ya, sesuatu yang berkaitan dengan kultur masyarakat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an aksari mayudkhilun nasa al-jannah. Jadi ada orang bertanya kepada Rasul. Ini hal yang harus kita garis bawahi. Bila perlu di bold, di italik, di underline gitu ya. Karena saking pentingnya. Jadi ada sahabat bertanya kepada Rasul, an aksari mayudkhilun nasal jannah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kata orang tersebut, perkara apa yang paling banyak memasukkan orang dalam surga? Apa yang menjadikan banyak orang itu bisa masuk dalam surga ya Rasulullah? Jenengan kalau sami kan pasti ingin masuk. Dan ada yang nggak ingin masuk surga. Makanya sampai kita bermohon, berdoa, harus diajari doanya oleh Allah agar supaya kita mendapatkan surga. Meskipun ada anak kecil yang pernah saya sampaikan pada beberapa bulan nggak pengen masuk, gurunya masuk, ditanya siapa yang ingin masuk surga, angkat tangan. Semua angkat tangan, dia nggak mau. Astagfirullah, tahu maksudnya Bu Guru? Tahu Bu Guru, nggak pengen masuk surga? Enggak. Kalau kita lihat kan langsung
jadi anak sopo. Kenapa anda ingin masuk surga anak? Kata ayah, saya harus masuk tentara Bu. Ini salah pemahaman. Ingin masuk tentara. Baik. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ada sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, perkara apa sih yang menjadikan kita itu bisa masuk surga? Banyak masuk surga manusia. Apa yang menjadikan orang itu dimasukkan dalam surga? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Yang pertama apa Bu? Takwa. Takwa kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian semua dimanapun kalian berada. Kalau panjenengan dipuntang lebih, takwa itu apa Bu? Apa? Menjauhi larangan, melaksanakan perintah. Itu adalah definisi yang sangat-sangat apa Bu? Sangat-sangat pas ya, sangat-sangat pas, sangat-sangat umum, sehingga kemudian perlu diderivasi. Yang dimaksud menjalankan seluruh perintah itu apakah kemudian seluruh perintah Allah itu sifatnya wajib, sehingga kemudian kalau kita meninggalkan misalnya menjadi tidak bertakwa, menjalankan seluruh perintah Allah kan Bu ya. Perintah Allah, contoh perintah Allah bunyi ya. Kalau sholat jelas wajib, puasa jelas wajib. Tadi saya sampaikan pada panjenengan, berwajah cerah di hadapan sahabat, perintah Allah apa boleh? Perintah. Tapi kalau kemudian kita tidak sedang berwajah cerah terhadap sahabat, apa dosa? Dosa? Enggak. Artinya para bunda yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang takwa, benar secara global menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Akan tetapi kalau kemudian diderivasi, dirinci, diturunkan gitu ya, maka Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu imamnya Masjid Madinah, Masjid Nabawi hari itu. Ditanya oleh sang khalifah, ya sahabat Rasulullah, ya ashabi Rasulullah, wa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma huwa taqwa, apa itu takwa? Kata Ubay bin Ka'ab jawabnya pakai logika yang masya Allah. Beliau menjawabnya begini, wahai Amirul Mukminin, apakah panjenengan pernah melewati sebuah gang sempit yang jalannya banyak onak durinya, banyak rintangannya? Bun, kalau panjenengan dan saya melewati sebuah jalan sempit, kok di situ di jalan itu banyak onak duri, apa yang panjenengan lakukan? Apa? Panjenengan akan berjalan dengan hati-hati, sangat hati-hati. Kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Jadi takwa itu adalah keberhati-hatian panjenengan dalam setiap tindakan, dalam setiap ikhtiar, dalam setiap pikiran, dalam setiap sangkaan. Harus sangat hati-hati dengan timbangan ini Allah ridho atau tidak. Ini Allah ridho. Hati-hati ketika ngomong, hati-hati ketika mau milih makanan, hati-hati. Sederhana. Contohnya, boleh nggak Bu minum sirup? Boleh, mubah kan hukumnya boleh. Al-aslu al-mubah, asalnya mubah. Tapi kalau kemudian ada orang yang sudah terkena diabetes dan diabetesnya sudah menaun, tapi kemudian tiap hari minumannya sirup, bukan gula yang tanpa glukosa itu, tapi benar-benar sirup yang dijual umum itu, tiap hari dia minum itu, kira-kira membahayakan dirinya atau benar? Membahayakan. Sirup yang hukum asalnya mubah pada orang dengan kasus seperti itu menjadi haram. Karena apa? Merusak tubuhnya, menjadikan dia menderita. Dan ketika kemudian kambuh gulanya, naik gulanya, dan seterusnya, mungkin nggak dia menjadi orang yang sensitif? Orang yang tensinya tinggi atau gulanya tinggi atau asam uratnya tinggi atau kolesterolnya tinggi, mungkin nggak jadi sensitif. Ada apa dikit mudah marah, ada apa dikit mudah jengkel, mungkin nggak? Mungkin. Artinya hal sederhana tentang pilihan makanan atau minuman, tapi takwa itu sampai menjaga itu.
Berhati-hati di dalam memilih sesuatu, tindakan, perilaku, makanan, minuman. Tahu kalau kemudian saya itu memiliki diabetes mellitus, tapi kemudian ketika makanan disuguhkan, justru kemudian yang saya pilih itu yang membahayakan organ tubuh saya, yang justru merusak organ tubuh saya, yang dengan itu kemudian ibadah saya jadi porat karit. Mungkin nggak orang ibadahnya porat karit karena kolesterol, asam urat, macam-macam? Mungkin, sangat mungkin. Biasanya sholat nyaman, sekarang untuk rukuk jadi nggak bisa, misal begitu. Sekarang biasanya sholat nyaman, sekarang duduk ikhtiras atau duduk tawaruk jadi nggak bisa. Artinya apa? Artinya kehati-hatian bahkan dalam memilih makan, minuman itu masuk dalam kategori takwa. Memilih jenis olahraga yang membahayakan atau tidak. Bu Yusoli pun sabar pintar, betul dosok kami alhamdulillah mungkin berkah usianya. Tadi terkunti badan ngejir. Yo, apa sama biasa? Gimbolten, yuk gula itu loh kecil, kemudian awak itu lihat, saya lihat terus setengah Ustaz. Saya pengen Ustaz. Nggak pernah ngejir. Pulang langsung ke dokter ortopedi karena tulangnya nggak selalu karuan posisi. Artinya bahkan memilih olahraga yang apa istilahnya sefrekuensi dengan kebutuhan tubuh kita itu masuk takwa. Karena takwa itu adalah memilih apapun untuk kemudian tidak membebani tubuh kita, membebani rohani kita, membebani mental kita. Saya itu termasuk orang yang merasa nurun dari ibu saya genetiknya itu ya. Tapi di posisi saya yang sekarang ini, kira-kira banyak nggak orang yang curhat pada saya? Banyak. Padahal orangnya perasa. Kira-kira kalau orangnya perasa udah dicurhati banyak orang begini, apa yang terjadi? Ya karena dikeluh. Mikir sana, mikir sini, masya Allah sana, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Tapi kemudian saya giniin, coba cara pandang saya rubah. Ya Allah, inilah peluang saya untuk menambah pahala, peluang saya untuk menghapus dosa, peluang saya untuk mendapat pertolongan panjenengan. Karena siapapun yang menolong orang lain, engkau pasti menolong orang tersebut. Siapa saja yang meringankan orang lain, engkau pasti akan meringankan orang tersebut. Tapi tetap ada batasnya. Ketika batas itu saya terabas, pasti sakit saya. Ketika kemudian tetap ada orang konsultasi, semuanya saya terima, berusaha saya ada titik di mana saya memang tidak mampu, sehingga saya tetap harus hati-hati di dalam memilah dan memilih. Ini masalah yang memang saya diberi kemampuan oleh Allah untuk membantu. Ini memang tidak bisa dan saya tidak harus memaksakan diri. Tidak bisa sudah. Saya pernah diundang di UGM untuk memberikan materi SQ, tapi menggunakan bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris saya acak-aduk. Kalau pasif agak lumayan, tapi kalau aktif conversation menyampaikan seperti itu acak-aduk. Maka kemudian saya menolak. Bukan berarti kemudian saya melepaskan kesempatan, betul, karena memang waktunya sangat mepet dan saya diminta untuk menyampaikan materi. Bagi saya, kalau saya terabas pasti akan ditertawakan orang. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, yang pertama takwa. Makna yang paling mudah apa ngomong? Berhati-hati dalam segala hal. Timbangannya ini Allah seneng nggak? Allah ridho nggak? Kalau sesuatu itu membahayakan tubuh saya terabas, itu berarti saya mengundang murka Allah. Karena Allah saja bilang loh pun, Allah itu bilang sama kita begini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saja tidak mau membebani hambanya lebih dari kemampuannya. Kok kemudian kita memberi beban pada kita lebih dari kemampuan kita, itu kan berarti kita dolim. Kita boleh? Kita mendolimi diri kita. Saya mengkonsumsi sesuatu melebihi batas, misalnya ginjal saya bisa mengolah, itu mendolimi ginjal saya nggak? Dolim, itu bukan orang takwa. Jadi kadang kalau saya berpikir definisi takwa menurut Sayyidina Umar ini sama Ubay bin Ka'ab, kadang saya, ya Allah, saya bayar mendolimi diri saya. Sehingga kemudian terjadi misalnya sakit di sini, sakit ya Allah karena saya dolim terhadap apa amanah yang panjenengan berikan. Harusnya ya Allah untuk jantung seperti ini, untuk paru, untuk ginjal, untuk liver
harus sesuai dengan batas kemampuan yang panjenengan tetapkan. Semua pasti punya batas kemampuan. Saya tadi sebelum kesini jalan-jalan ceritanya, karena saya sudah berkomitmen dengan istri sebagai pasang ring jantung. Saya membersamai dalam olahraga, jalan-jalan ke Barcelona. Ketika kemudian jalan-jalan, kan sekarang ada aplikasi berapa kalori yang terbakar gitu, kemudian berapa langkah kaki kita dan seterusnya. Ketika kemudian jalan-jalan, kan kami niatkan untuk apa? Untuk tidak mendolimi apa yang Allah titipkan. Kaki itu digunakan untuk apa? Tapi kemudian kira-kira semakin kesini, semakin menuju akhir zaman, semakin sering digunakan berjalan atau semakin jarang? Semakin jarang. Kalau dulu sepedaan sekolah, anak sekarang pakai. Dulu saya kecil jalan kaki, SMP jalan kaki, SMA jalan kaki separuh sampai kelas 2 pertengahan. Setelah itu kakak saya lulus, sepedanya turun ke saya, jadi naik sepeda. Kuliah juga masih naik sepeda. Tapi kemudian kesini motor dulu masih ada ngeslahnya, ada preselnya, klok. Sekarang udah gak ada, naik semakin berkurang kaki kita itu fungsinya. Jalan-jalan, kemana-mana naik motor dan seterusnya. Bahkan sekarang di rumah sakit disediakan, saya tahunya di rumah sakit Iskan kemarin itu bukan kursi roda, tapi kendaraan kecil gitu yang kita naiki dengan 2 kaki. Jalan, kita nggak ada setirnya ya ini kaki kita ya. Masya Allah, terus kapan laku listriknya? Sehingga akhirnya yang terjadi, karena kaki yang harusnya sistem saraf itu kan di bawah kaki kan, jenengan kalau refleksi itu yang dipijit mana? Telapak kaki itu ya. Karena itu memang untuk ditekan, makanya kaki itu untuk berjalan tiap hari ditekan. Nah karena jarang ditekan, akhirnya banyak organ-organ tubuh yang mengalami disfungsi. Jadi kita itu kadang berpikir, ya Allah betapa bolehnya saya kasih kaki untuk berjalan, buatan melampau. Digunakan tangan untuk bergerak juga semakin jarang bergerak, dan seterusnya. Baik, takwa Allah. Yang pertama, kunci surga itu berhati-hati dalam banyak. Milikan anak sekolah wajib berhati-hati. Harus punya visi, saya milih sekolah ini itu bersebab apa sih? Agar supaya anak saya apa? Apakah agar supaya anak saya menjadi anggota band? Atau agar anak saya menjadi ini, menjadi itu? Atau agar supaya anak saya terselamatkan dari komunitas yang nggak benar? Prestasi yang Allah menitipkan potensi pada dia bisa terpupuk dengan baik, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bahkan memasukkan anak ke sekolah itu takwa itu berperan. Kehati-hatian memilihkan di mana anak kita menuntut ilmu, dan di sana ilmu yang paling dominan dituntut seperti apa. Maka ketika kemudian ada orang tua yang memilih sekolah hanya berdasar prestis, itu bahaya. Itu berarti memilih sekolah tidak bersandar takwa. Prestis itu berarti pada ego. Prestis itu berarti ada pada ketakaburan, kesombongan, ujub dan seterusnya. Ketika anaknya diterima, katakan di Kediri mana? Semada ya, Semada apa SMA 1 itu apa? Semas. Mana lagi Bu? Yang populer di apa? Di Kediri. Mandua, terus mana lagi Bu? Satu lagi? Semata itu berapa? Mana? 7 kok sana? Oh Semak. Oh dari Sabta ya, saya pikir 7. Oke. Jadi misalnya itu Bu, SMA itu. Ketika kemudian anaknya diterima di SMA 19, kan nggak ada Bu. 19 ditanya, Bu, putranya diterima di mana? Sungkan. Ya ngapain sungkan? Sampaikan jika itu memang pilihan kita bagi anak kita. Tapi kalau kemudian mendapatkan sekolah yang prestis, universitas yang prestis dengan jalan yang Allah tidak ridho, ngapain? Apa yang dikejar sih? Dengan cara yang Allah nggak ridho, nggak senang dengan cara itu. Jadi para pemuda yang dirahmati Allah itu termasuk apa?
Yang menjadikan orang mudah masuk surga itu bersebab kehati-hatiannya. Kehati-hatian. Saya punya seorang teman, sahabat dan guru, rumahnya di Surabaya. Sahabat, teman dan guru bagi saya, guru kehidupan yang luar biasa. Kemarin usianya 68 tahun, dia jadi guru besar, sudah profesor. Yang menarik bagi saya dari kehidupan beliau adalah kehati-hatian dalam banyak hal. Termasuk kalau sedang bepergian gitu ya, kita mau beli apa, katakan nasi goreng. Nasi goreng kok kemudian ada di pinggir jalan, beliau selalu melihat botol-botolnya. Ada nggak sesuatu yang misalnya merek botolnya itu apa bu? Yang arak Cina itu? Dulu apa namanya? Ada ciu-ciunya itu loh. Anciu ya, anciu. Ketika kemudian dia langsung nggak jadi, dilihat dulu ya sebelum beli dia nggak jadi. Saking apa hatinya agar supaya yang membentuk dagingnya itu tidak ada yang subhat, apalagi yang haram. Saya kehidupannya memang luar biasa, beserta dengan dua anak beliau, bersama cucu-cucu saya melihat luar biasa. Karena apa? Takwa, kehati, mau ya banyak hal saya belajar dari beliau banyak hal. Beliau bukan ustaz, beliau bukan ulama, beliau bukan kiai, tetapi bagi saya banyak belajar pada beliau tentang takwa, kehati-hatian dalam banyak. Kemudian yang kedua, wa husnul khuluq, ini target kita. Dan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang paling banyak menjadikan orang itu masuk surga bersebab satu takwa, yang kedua akhlak mulia, disebut akhlakul karimah atau husnul khuluq. Akhlak yang baik adalah akhlak yang bersandar pada tauhid tadi itu. Karena orang menampilkan akhlak itu bisa jadi bersebab yang lain selain Allah. Saya melihat itu loh Ustaz, apa misalnya melihat customer service di perusahaan itu atau resepsionis di hotel itu, Masya Allah Ustaz, setiap orang datang itu tersenyum, ramah, pundaknya diturunin, kadang bahunya juga diturunin sedikit dan seterusnya untuk menghormati orang yang datang sambil menyapa dengan ramah, atau bahkan hari di rumah sakit dan seterusnya. Kalau beliau-beliau itu, saudara-saudara itu, kita itu tersenyum karena memang itu cara dia beribadah kepada Allah yang kebetulan masuk SOP, kan? Ada di SOP yang itu. Tetapi dia paham bahwa ini memang diperintahkan Allah, berlaku ramah terhadap orang lain, masuk SOP, wah ketepaan malah kebetulan. Sehingga dia bukan hanya menikmati ini sebagai sebuah sedekah, tapi juga menjalankan SOP yang diterapkan di perusahaan atau hotel tersebut. Maka kalau senyumnya karena itu keren, maka sepanjang hari dia mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau senyumnya karena SOP dan karena ada CCTV, jadi ada tamu, ada klien, ada ini, kemudian tersenyum karena memang SOP-nya begini, standar operasional sudah begini. Memang pimpinan meminta saya begini, jadi enak, jadi saya. Bisa jadi dia naik pangkat, naik jabatan, tapi pada saat yang sama tidak mendapat pahala dari Allah, tidak dapat berkah dari Allah. Jadi ketika kemudian panjenengan anak-anak misalnya masuk sekolah, kok kemudian dengan penuh semangat bersebab yang ngajar hari itu gurunya memang enak cara menyampaikannya, bla 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 dan seterusnya, maka kita berharap Pak Guru atau Bu Guru yang enak cara menyampaikannya bersebab apa? Terus mau belajar agar supaya anak mudah paham. Ini maka insya Allah dia akan dapat pahala dari Allah. Tapi kalau kemudian bersebab pengen pamer ilmu bisa, untuk kemudian menjadi lebih dipuji oleh muridnya lebih dibanding guru-guru yang lain, maka ini menjadi masalah. Jadi husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik dalam hal apapun, berinteraksi dengan pasangan, ya. Sampai Rasul bilang begini, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian semua, wahai para suami, adalah yang memperlakukan istri dan anaknya dengan cara terbaik. Dan aku adalah suami yang paling baik memperlakukan pasangan dan anak-anak, kata Rasulullah. Artinya apa yang terbaik bagi seorang istri? Istri yang terbaik adalah istri yang memiliki perilaku terbaik pada pasangan dan anak-anak.
Dan Ibunda Khadijah adalah seorang wanita yang paling baik memperlakukan suami maupun anak-anaknya. Maka para bunda yang dirahmati Allah, ini adalah akhlak terbaik. Cuman masalahnya begini, kadang itu kita ewo-ewo ya dalam kehidupan real di masyarakat. Contohnya begini, jenengan pernah ngurus SKCK? Belum, dulu SKKB, surat keterangan kelakuan baik. SKCK itu surat keterangan catatan kepolisian. Ketika kemudian kita ngurus SKCK misalnya, itu yang menjadi parameter kan, satu, kita tidak pernah ikut organisasi keagamaan, dua, kita tidak pernah melakukan tindak kriminal, hal seperti itu. Kira-kira ada nggak catatan misalnya dia tidak pernah menyakiti istri? Tidak ada, baik. Dia tidak pernah menyakiti anak-anaknya. Padahal kata Rasulullah SAW, parameter terbaik seseorang itu justru dilihat dari ring satunya. Karena bisa jadi pun orang itu, seorang ibu atau seorang bapak ya, saya atau panjenengan, bisa jadi kita itu gendero di luar. Bisa gendero. Gendera itu apa? Ya bendera. Maksudnya yang akrab kalau kita bilang gendero, gambarannya apa bendera itu? Berkibar. Jadi maksudnya gendero itu maksudnya orang itu ketika di luar berkibar namanya, berkibar kemasyhurannya. Tapi di rumah dia justru menjadi asbab ketidaknyamanan siapapun yang tinggal di rumah. Wah, di luar dia dipuji, dihebat-hebatin, di macam-macamin gitu ya. Tapi pada saat pulang ke rumah, baru nyampe pagar, anak dan istri dengar suara mobil sang suami, itu detak jantungnya sudah nggak normal. Aduh, papa pulang. Loh, papa kok sudah pulang toh? Kan ada anak yang ketika bapaknya itu pulang lebih awal tuh, alhamdulillah, hore, papa pulang, keren gitu. Tapi kan ada orang yang anak yang, loh, papa kok udah pulang ya? Waduh, papa sudah pulang. Artinya bunda yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menempatkan parameter baik itu pada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Bersebab apa? Mereka yang paling intens berinteraksi dengan kita. Benar nggak? Kalau guru ngajar murid ketemu berapa jam sih? Ada dosen ketemu mahasiswa berapa jam sih ketemu mahasiswa? Artinya ketika 2 jam mata kuliah, 2 jam pelajaran. Ketika ketemu dengan mahasiswa, ya seger, ya wangi, harum, senyum. Tapi kan suami jenengan ketemu jenengan berbelas-belas jam. Anak juga begitu. Tahu dari mulai bau kita sampai kemudian model kita pakai baju, model rambut kita yang kadang awut-awutan dan seterusnya. Artinya mereka yang benar-benar berinteraksi intens dengan kita, sehingga yang paling tahu baik buruknya saya ini ya Bu Hatta sama anak saya. Jenengan kalau pengen tahu Muhammad Hatta, tanya sama Bu Hatta. Saya sama istri saya, namanya istri saya itu Elsiro. Elsiro dari Jepang, bukan Endang Siti Rodia. Yang jadi kan banyak sama Bu Endang istri saya. Endang Ustaz Hatta itu gimana? Tanya, bener nanti kalau tahu tanya aja, nggak usah ada saya. Seperti apa sih suami saya? Ya suami jenengan kok. Jadi para pendeta tanya, pada anak-anaknya tanya. Sehingga ketika kemudian kita bilang sama anak kita itu ya, nah kamu itu loh, seperti si Adi itu loh, Adi itu pintar, nurut kalau disuruh mamanya. Ya mak, si Adi kan mamanya memang benar, gak kayak mama. Artinya apa? Anak itu ya, anak melihat itu seperti apa ibunya si Adi. Oh makanya Adi baik. Kenapa dirinya seperti ini ya? Karena saya punya ibu seperti mama itu. Akhirnya jadi seperti ini. Artinya para bunda yang dirahmati Allah ini loh yang kemudian kita jadikan parameter paling mudah untuk kemudian mengukur apakah kita ini sudah punya husnul khuluq. Jangan-jangan ada banyak kezaliman yang dilakukan oleh seorang ibu, seorang bapak, baik terhadap pasangan maupun terhadap anak, yang kemudian justru menjadi penghalang dirinya masuk surga. Bersebab apa? Perlakuannya pada pasangan atau terhadap anak, atau terhadap orang tua, atau terhadap orang tua, sehingga kemudian jadi penghalang. Karena kan Rasul ketika ditanya, ya Rasul, perkara paling apa yang banyak masukkan orang dalam surga? Apa tadi? Akhlak, ketakwaan.
Ternyata demikian pula sebaliknya, apa yang paling banyak menjadikan orang masuk neraka? Ditanya lagi Rasulullah, su'ila nasari man yudkhilun nasan nar faqala, sama bu, ternyata juga akhlak. Berkaitan dengan apa? Al-famru, kata Rasul, ucapan. Hari ini ucapan diganti dengan pejetan jempol atau itu. Kan ini gantikan ucapan sekarang, mayoritas ya. Karena kemudian yang kita ketik itu menjadi kalimat, menjadi rangkaian kata yang kemudian itu bisa menyakiti orang, bisa menuduh orang, bisa memfitnah orang, bisa menghadirkan berita hoax dan seterusnya. Maka kata Rasul, yang paling banyak menjadikan orang masuk neraka adalah al-fammu. Jadi akhlakul madmumah, akhlak madmumah itu akhlak buruk. Di antara akhlak buruk itu sumbernya kata Rasul adalah al-fammu wal farju. Al-fammu itu berarti lidah, al-farju itu berarti syahwat, farju. Jadi yang menjadikan orang paling banyak masuk surga, takwa, akhlak yang baik. Yang paling banyak menjadikan orang itu dilempar ke dalam neraka adalah lidah dan farji, syahwat. Berarti dengan lidah ini, makanya Allah itu kan yang menciptakan kita, paling tahu siapa kita. Maka lidah yang sangat berbahaya itu sudah dibatasi dengan dua benteng, yang pertama gigi, yang kedua bibir. Sebenarnya sudah dikasih benteng dua, agar supaya benar-benar sebelum kita mengucapkan, lidah ini terbimbing oleh pikiran dan hati, agar supaya tidak menjadi asbab panjenengan dan saya terlempar ke dalam azab api neraka. Allah na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena ini kaitannya dengan akhlak tadi. Cara kita WA, ngechat gitu melalui WA, sahabat, teman, jangan membuat status misalnya, membuat apa misalnya di FB, buat panjenengan berisi apa dan seterusnya. Maka jangan sampai ada hal-hal yang kelak itu akan menjadi dosa jariah kita. Kok kemudian panjenengan yang sudah menutup aurat ini mengupload foto jenengan yang belum menutup aurat di FB, dan itu sepanjang masa dilihat orang, itu kan kemudian jadi dosa jariah kita. Kalau sudah menutup aurat, kecuali kalau masa kecil yang belum balik gitu kan. Tapi kalau kemudian sekarang udah menutup aurat, tapi kemudian kok emang ya foto cantik saya waktu jadi mayoret itu nggak terlihat orang, ditampilkan terus panjang zaman, sepanjang masa, dan tidak terhapus oleh FB. Setiap orang bisa melihatkan, jadi dosa jariah. Demikian pula saya misalnya, kalau menampilkan sesuatu yang itu perilaku dosa, dan kemudian terus terpampang di FB. Jadi kalau ada hal yang tidak ditampilkan, kalimat-kalimat kita mungkin, atau tampilan kita mungkin hapus, segera hapus, supaya tidak menjadi tuntutan kita kelak di akhirat yang sangat berat, bersebab orang menikmati dosa kita, bahkan terinspirasi. Mungkin nggak orang melihat panjenengan jadi mayoret ya, tanpa menutup aurat ya, dengan baju rendah dengan baju rendah minim seperti itu. Kemudian pengen anaknya jadi seperti jenengan, mungkin nggak? Wah, ternyata Bu Dewi, Masya Allah, muter-muter tongkatnya itu sampai nggak bisa balik gitu kan. Duh, kalau kamu jadi seperti dia, seperti beliau hebat, menginspirasi orang untuk buka aurat. Coba kan dosanya jadi ya terus-menerus. Jadi hati-hati Bu dengan apa-apa yang kemudian kita lakukan, termasuk tadi itu pamu yang kita ketik, yang kita upload. Saya kadang mengoreksi apa-apa yang dulu pernah saya upload, jangan-jangan ada kalimat saya yang saya hapus ini, atau mungkin saya foto saya dengan keluarga yang tidak seharusnya pantas keluar, agar tidak menginspirasi orang untuk melakukan dosa, bersebab inspirasinya, inspiratornya kita. Baik, sementara ini karena sudah setengah 10, bahasanya masih panjang ini tentang akhlak surgaku, baru kita bahas satu hadis ini. Dari sini para bunda, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditambahkan? Ibu, monggo. Pasang foto profil di HP dengan suami. Boten nopo, asalkan tidak dalam tampilan yang
mohon maaf ya, menginspirasi orang untuk melakukan sesuatu yang tidak pas. Mohon maaf, misalnya ya, kalau jenengan sih pasti nggak begini pasti. Paling kan duduk bersama suami itu ya, atau berdiri apa. Misal orang menampilkan dengan suami mohon nanti sedang berciuman. Misal. Kemudian dijadikan PP. Nah ini masalah. Tapi kalau sudah duduk sama suami gitu ya, Bu ya, jenengan ngangkul pundaknya, hal yang itu berhal wajar. Boten apa. Jenengan sama suami, jenengan sama anak juga boleh. Tapi tidak dalam keadaan tabarus sih. Tabarus itu berdandan berlebihan, yang bisa jadi menginspirasi orang melakukan hal yang sama. Ya biasa, tampilan biasa kita dengan suami, kita jenengan dengan suami, saya dengan istri atau dengan anak. Nggak begitu. Saya di FB itu dengan istri, di IG sudah dengan istri. Ini tampilan biasa. Ini ada lagi. Ibu-ibu yang ada di ruang tamu, wadah-wadah, para penerima tamu. Sudah saya kaget lagi, Masya Allah, sampai ruang tamu sekarang. Ini mungkin bulan depan sudah sampai teras-teras ini. Para peserta kajian, mungkin ada kebaikan dan keberkahan mendangi. Panjenengan sedanten adalah keluarga senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan dalam keluarga. Ini ada titipan, kita mendoakan dan ini pahala, kesempatan mendapat pahala dari Allah, mendoakan orang tua dari sahabat kita Bu Partian binti Sukorejo. Umur bener Bu, saya nggak bener. Asmanipun Bu Partian binti Sukorejo, sebenarnya menikah ibu itu. Baik, kita doakan agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebaikan, keberkahan, keluasan bagi beliau dan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus begini, maksudnya tidak gerah tapi sama suarti. Kita bacakan suratul Fatihah dengan keyakinan, ya Allah, jika panjenengan menerima suratul Fatihah kami, maka limpahkan sebagai bentuk maghfirah atau ampunan buat saudara kami ini, Bunda Partian binti Sukorejo. Dan insya Allah doa panjenengan bila ikhlas akan kembali pada panjenengan dan kembali pada orang tua panjenengan. Kita mendoakan A akan diribon oleh Allah, dikembalikan A untuk kita dan untuk orang tua kita. Baik, kita melafalkan suratul Fatihah bersama-sama. La hadirin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana warhamha wa'afihi wa'fu anha. Rabbana ighfir lana warhamha wa'afihi wa'fu anha. Rabbana ighfir lana warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqbalu al-hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, hadirkan atas seluruh keluarga kami Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah, keluarga yang senantiasa panjenengan paringi perlindungan, penjagaan serta kebaikan, keluarga yang panjenengan hadirkan di dalamnya putra putri dzurriyyah yang saleh salihah, qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan mata dan terang hati kami, serta Engkau jadikan ya Allah anak-anak kami sebagai pembela kami kelak di hadapan persidangan-Mu, dan Engkau jadikan ya Allah mereka sebagai anak-anak yang terus akan menjadi pengirim kebaikan, pengirim doa-doa terbaik untuk kami ketika menghadap-Mu. Rabbana amanna bima anzalta wa tabba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Jadikanlah kami semua ini kelak ya Allah majelis taklim Raudhatul Ilm untuk menjadi saling mempersaksikan kebaikan di hadapan-Mu, saling membela di hadapan-Mu, dan saling mensyafaati di hadapan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah hilaf dalam penyampaian. Semoga menjadi persaudaraan yang abadi di dunia hatta jannah, dunia sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.